Gue rekam nih, dah. Yuk. Kok Assalamualaikum. mati? Bentar. Assalamualaikum Hai guys. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Berjumpa teman-teman lagi Gojek. di Gocek Podcast. Hari ini yang kita bahas apa nih teman-teman? Bahas apa yang santai-santai aja, coy. Oh iya, paling agendanya tuh eh, rumor-rumor isu-isu yang beredar tentang pengganti Patrick Kluivert untuk jadi pelatih Boleh, timnas boleh, boleh. Indonesia. Ini katanya Dan ada info A1 nih, Bang. nah itu perlu tuh. Sama Ya, ini kali ya, review tipis-tipis kemarin pertandingan Liga Inggris sama El Clasico. Ya, Ya, benar. dimulai dari timnas dulu ya. Ini Kira-kira, gimana nih, Bang? Bang Pino nih, kemarin hmm, nih. Boleh disebutin nggak sih, Bang, itu Bang informasinya? boleh lah. Boleh dong. Kan langsung dari narasumbernya yang ya udah langsung terpercaya. langsung ceritain ya Bang Pino. Ya, jadi kemarin gue ketemu Bang Andre Rosiade Mantap. Hmm. di suatu acara dan gue mengajukan satu pertanyaan yang langsung dijawab sama dia. Gue bertanya tentang siapa nih pelatih timnas PSSI yang menggantikan Patrick Kluivert. Terus jawabnya si Bang Andre katanya gini, belum tahu nih, soalnya eskonya masih banyak yang terbelah lah istilahnya. Ada yang mau sama Sinteyong, ada juga yang udah nggak mau sama Sinteyong gitu loh. Cuman kalau gue sih berpikir sih ini Sinteyong sih kemungkinannya sih udah nggak bakalan masuk ke sini lah. Kalau kata gue ya, pasti nanti timnas akan nyari pelatih yang baru karena PSSI mungkin merasa gengsi kalau manggil Sinteyong lagi. Itu sih menurut gua. Dari yang gue tangkap dari ini ya kemarin ngomong sama Bang Andre ya. Hmm. Kalau dari barusan riset kecil-kecilan, rumor yang beredar tuh nama-nama kayak Timur Kapadze, pelatih Uzbekistan, ada yang tahu? Iya, Giovanni Van Bronckhorst, sama Frank de Boer, orang lamanya Inter. ya Erick Thohir di Inter. Ada juga nama Ah, Akira Nishino, Bojan Hodak. Cuman kan yang stand out di sini kan Giovanni Van Bronckhorst, ya. Frank de Boer sama Timur Kapadze kali. Ada yang tahu profil mereka? Terutama Cuman si kalau Timur Giovanni Kapadze. Broncos, ini sorry ya ngomongin Liverpool lagi nih jauh-jauh nih. Hmm. Ya Jadi kalau asisten kita Oxford sama ya? Jadi asisten Oxford misalnya. iya jadi ini Hmm. kan pelatih ibaratnya Asisten slot ya. asisten pelatih Hmm. bertahan kan dia kalau jatuhnya ya. Ya Iya, sama kayak Gabriel Heinz di Arsenal gitu kan. Ya. Asisten pelatih bertahan. Cuman bertahannya Liverpool sekarang kayak apa? Sejak Oh iya dipanggil benar. Giovanni Van Bronckhorst gitu kan. Gue Ujungnya takutnya nanti tetap Liverpool. gue takutnya nanti Jay Ijes sama Kevin Dix jadi melempem lagi. Jadi mirip Sama Van kayak Dijk sekarang lagi ya. kalau menurut Aan sih pelatih bagusan sih pengennya sih kalau bisa Sintayong aja ya kalau ngilangin ego kan. Hmm. Karena kan udah paham lah kulturnya Indonesia gimana gitu kan. Karena ya, kalau kita ambil pelatih baru lagi nanti dari nol lagi kan gitu, adaptasi dengan ya, pemain lagi. Restart Karena lagi kan dari awal ya. iya, karena kan alasan Kluivert aja kemarin kan karena kenapa kalah karena jam ketemunya minim, jadi chemistry nggak dapet gitu kan. Make Sementara kan sense. kalau pelatih timnas kan harus bisa nyapir chemistry cepat kan gitu. iya. Sintayong insya Allah kan udah terbukti lah gitu kan. Ya. Makanya Peringkat sih harusnya tiga sih loh sebelum Kluivert apa sebelum STI dipecat tuh kita peringkat tiga masih ada harapan untuk masuk Piala Dunia. iya cuma di 1 poin waktu itu gitu kan. Jangan Jadi kan karena waktu sebelum dipecat pun STI udah nyiapin ini bang, udah nego-nego ke tim-tim untuk lawan Australia nanti kirimin pemain lebih cepet lah yang kan tahu gitu loh. Oh ya, STI gue itu tahu lagi tuh nego itu. beritanya tuh. STI udah nego itu bang padahal Dia mau gitu ke datengin tuh kan tim-timnya. pelatih-pelatih Iya, tim tim luar Eropa. gitu ya. Iya, mau datangin Hmm. sama STI, mau nego lah gitu. Kalau bisa lebih cepat lah nih pemain gitu. Ternyata gitu. diputus gitu kan. Makanya sayang sih kalau ngilangin ego harusnya sih STI balik lagi sih kalau harus setujunya sih. Iya sih. Gitu. Ya, mungkin mungkin sebagian besar rakyat Indonesia makanya Sintayong ya. Cuman kan keputusan kan ada di tangan Esko ya. Kan mereka Iya. yang memutuskan ya. Nanti yang inian kan si Erick Thohirnya. Kita lihat aja lah siapa nanti yang terbaik lah. Pokoknya tetap mencintai sepak Tapi bola gue di tetap dukung Indonesia sih bang, aja. siapapun pelatihnya pasti gue kalau ada pertandingan pasti gue nonton nih bang. Bede. Oke. Tapi dari Bagus nama-nama bang. kandidat yang dirumorkan, kok nggak ada nama lokal ya? Kenapa tuh? Indra Safri misalnya.
Misalkan, kira-kira kenapa tuh? Apa udah tanggung, timnya udah terlalu overpower gitu kalau lokal nanti jadi ngedrop lagi atau gimana? Alasannya kenapa ya? Ya itu Karena gini tadi. bang, Ah, dari Liga Indonesia aja jarang pakai pelatih lokal bang, dari Liga Oh Indonesia iya, betul. aja. iya. Gitu. Itu mungkin salah Dominannya satu udah luar faktor ya? gitu. Udah luar ya, betul. Itu sih. Kalau Betul, coba betul Bang Vino banget. gimana Bang Vino? Bang Vino? Iya sih, emang bener sih. Ya ibaratnya nanti yang ada malah kita pemain lokal, pelatih lokal, pemain-pemain yang di luar liga kita ini nggak mau main lagi. Soalnya Iya dilatihnya sih. emang pemain yang downgrade gitu loh. Iya. Nanti Daya tariknya mereka kurang. berpikirnya saya yang out apa dia yang out gitu lagi terulang Iya, lagi iya, kan. iya. Nggak lucu. Nggak lucu itu, nggak Nah, lucu. jadi pembahasan ini kita sudahi aja ya, karena masih rumor juga masih liar kan. Iya, Iya, betul. Balik ke review Liga Inggris atau oke. Klasiko dulu nih? Liga Inggris Yang lah klasik yang panas. Inggris lagi panas Inggris nih ya. kan, lagi seru Liga Inggris nih. Liga Inggris ya. Itu kemarin kita ada pertandingan antara MU lawan Brentford. Hmm. Liverpool lawan MU Brentford. Brighton. Liverpool itu. Ya, itu Jangan Brentford. inget-inget mulu, boy. Ya, itu tuh gimana tuh kemarin? MU dulu, MU deh, yang akhirnya MU bisa Brighton. menang. Menang dengan skor gede loh. Gimana Pak Vino? Skor. Kayaknya sih betul ya. Kalau aneh bukan fans MU Ya. yang ngeliatnya kayaknya MU udah mulai Ya. nemuin pakemnya nih Amorim nih. Kayaknya ya. Nah, Kayaknya nih Amorim udah mulai kebentuk kayaknya Amorim nih. Itu dari nah. pandangan aneh, tapi nggak tahu nih kalau fans MU sendiri ngeliatnya nih. Gimana Bang Vino sama Igo nih ngeliat? Kalau gue sih MU ketika di pemain-pemainnya emang benar-benar pemain yang awal tuh emang bagus-bagus semua, ibaratnya menyatu ya. Tapi ketika pemain cadangannya pada masuk, itu pemainnya ya langsung dari nol lagi, nggak yang ketika babak pertama gitu. Kalau kata gue sih gitu. Jadi Gimana gue? Setuju kualitas nggak gue? starter sama bench tuh ini dong. Iya Gapnya jauh. Jomplang. masih jomplang, iya. Ketika Maino sama siapa tuh yang main ya, Ugarte kalau nggak salah ya. Itu kurang nggak kayak yang ketika ada siapa Casemiro atau siapa tuh yang tengah ya. Itu masih jauh lah dari segi permainan ya. Tapi untung kita kebantu sama Bruno aja sih. Kalau Bruno nggak tantrum sih, MU sih insya Allah menang. Gimana kok? Tapi iya sih, ya masih harus butuh pembuktian lagi sih, baru 3 pertandingan sih. Tapi emang yang dibutuhin sih menurut gua sih emang lebih ke konsistennya sih. Kalau dari segi chemistry itu kayaknya emang mulai kebentuk. Awal-awal tuh emang masih kayak meraba-raba gitu kan. Kalau sekarang sih kayaknya udah mulai nyatu. Kita juga ada kipernya udah lumayan bagus sekarang kan. Salah satu Iya, poin MU kan dari beberapa musim terakhir kan memang di kiper ya kalau menurut gue ya. Salah satunya. Backnya kurang, kipernya kurang juga. Jadi kayak nggak bisa saling menutupi gitu loh. Kalau sekarang iya, kan, nah misalnya backnya kurang tertutupi sama kipernya. Tapi gue ngeliatin cuplikan si Lemen sebelum di MU aja kacau juga sih. Kacau bagus apa kacau jelek? Banyak banget blundernya. Tapi terus ada yang komen ya, ya kalau lu bandingin itu, lu liatin aja tuh si Alisson juga banyak blundernya zaman dulu gitu. Jadi kalau lu lihat blundernya Alisson ya kayak Onana pasti masih lebih baik gitu katanya. iya. Ya cuma kita kebantu sama ini aja sih. Kita nggak ngeliat. Sebenarnya kita ngeliatnya kemarin kan permainan dari Junha, Bemo, sama Bruno kan. Tapi kan di belakangnya kan kalau selagi masih ada The Ligt, insya Allah MU aman lah. Tapi MU tuh kebantu sama ini juga sih bang, kayaknya bang. Dia cuma fokus di Liga Inggris doang sama FA. FA ya betul. Iya, itu juga sih. Jadi mungkin lebih fokus jadinya kan. Jadi bagus juga sih kalau menurut gua. Jadi biar bisa refresh dulu, nanti naikin, nanti kan musim depan baru kita mulai bisa masuk champion. Iya, benar. Amin. Masih tahap reformasi berarti ya. Ya itu berarti Amorim ambil patternnya sama Arteta. Awal musim kan Arteta 2 musim berturut-turut peringkat 8, nggak masuk Eropa sama sekali. Jadi Gak biar mesti fokus juga. Arteta juga, Keles, ada Klopp juga ada di situ. Enggak. Benchmarknya Arteta mulu. Enggak, bukan tanpa alasan kalau
Kalau sekarang tuh Arteta jadi trendsetter. Salah. Serius. Trendsetter tuh kalau piece. juara iya trendsetter. Ini kan belum juara, belum Enggak, tentu ini trendsetter lah. ngomongin taktikal. Hampir semua sekarang niru Arteta. Yoi. Banyak yang Iya, bilang selama ini kan Arteta tuh copycat-nya Pep. Arteta tuh niru Pep, permainan beda mirip banget sama Pep. Padahal tuh kalau dipikir beda loh. Makanya Reni selalu ngomong kalau Arteta jenius tuh bukan tanpa alasan. Karena ketika Arteta main positional play ala Pep, tapi disempurnain lagi sama set piece. Itu yang nggak dipunyain sama Guardiola loh. Set piece andal kayak gitu. Dan Arteta tuh udah kayak sponge. Dia narik ilmu dari Pep, positional play-nya. Dari Wenger, humanismenya. Fergie. Dari Moyes ininya apa namanya Spartannya. Jadi tuh kalau bisa dibilang pelatih terlengkap saat ini ya Arteta. Ya, mudah Jadi juara dong, ya. juara dong. Iya, Jadi juara ya, daripada halu banyak kan. Iya, juara tahun ini. Arsenal tahun ini juara nih. Ya, nggak kelihatan lagi. Apa tuh? Gue nunggu Bang Gondrong potong rambut nih. Oh, Ini menang 5 kali. Minggu ini lawan Nottingham Forest. Kira-kira bakal gimana tuh peluangnya tuh di kandang Nottingham Forest? Nottingham lagi ya, susah itu ya. Nottingham. Baru ganti pelatih, boy. masih bulan madu sih sebenarnya pelatihnya tuh. Iya, biasa kan pelatih baru kan langsung menang dulu nih, nggak tahu nih Iya, pertandingan selanjutnya. bulan madu. Cuman Nottingham Forest ada Elanga ya kalau nggak salah ya. Elanga nih Newcastle dong. Oh, ini Udah pindah. Udah pindah ya. Gibbs White. Berarti aman lah. Berarti aman lah. Kalau biasanya kalau ada pemain bekas MU tuh pemain itu bakalan ini sih. Lebih termotivasi buat ngegolin Bang ya. Iya, bener. Yang gue bingung tuh kayak Welbeck, kayak Elanga. Kok jadi pada bagus-bagus gitu. Jadon Sancho di Villa kemarin bagus. Kemarin siapa tuh ngegolin? Pemain MU kan ya? Siapa? Hah? Yang ngegolin di Brighton? Welbeck ya? Welbeck, iya makanya Welbeck itu selalu golin kalau nggak salah ya, kalau lawan MU ya. Ketika di Arsenal pun lawan MU, Welbeck golin. Iya, makanya. Pas FA Cup. Dia kayak membuktikan ya karena habis mungkin terdepak gitu kali ya. Iya. Dan dia selalu selebrasi, dia bodo amat nih dari akademi MU, tapi setiap digolin pasti selalu selebrasi. Nggak peduli dia. Iya. Ya itulah makanya. Karena tim besar doang yang menang nih. Kemarin Arsenal sama MU doang nih yang menang nih di IPL nih. Karena tim-tim lain gitu ya? KO nih. Iya sih. MU masih tim besar. Terima kasih nih. Liverpool KO. Nah, Chelsea ya 1-2 ya. Chelsea KO ya, semua KO tuh emang MU sama Arsenal doang nih. City juga kalah. Iya. Ya kayak tadi obrolan di sebelumnya, ketika Haaland gak cetak gol, udah kalah City. Jadi sebegitu besarnya ketergantungannya City sama Haaland musim ini. Dan itu konsisten dari awal musim kan. Berarti City itu tinggal butuh ini kali Boy ya, yang supply bola ke Haaland kali ya, kayak Kevin De Bruyne zaman dulu. Yang diharapkan kan si Bernardo Silva sama Foden kan, tapi buktinya kurang. Works juga iya. Reinders tuh lebih ke box to box, dia lebih kayak attacker kayak Gundogan zaman dulu beberapa musim lalu. Tapi untuk otak permainan harusnya diserahkan ke Foden sama Bernardo Silva. Tapi kenyataannya ya kalah sama Villa kemarin, Unai Emery. Liverpool udah 4 kali loh Liverpool. Beruntun. Kalah. Liverpool nggak mau ganti websitenya jadi LLLL. LLLL.liverpool.com. Nggak bisa lagi www. Itu apa yang salah ya Liverpool ya kira-kira? Ya gimana deh? Itu kan data tuh. Apa salah? Belum chemistry pemainnya belum dapat. Seperti biasa, setiap pertandingan Liverpool sekarang perhatiin post interviewnya Slot. Pasti dia ngeluh. Kali ini dia ngeluh sama lemparan throw-in-nya pemain Brentford. Ketika lawan MU dia ngeluh, kok si Sesko nggak main? Padahal gue udah perhitungkan Sesko main loh. Jadi dia ngatur tim lain untuk pemainnya yang main siapa gitu. Oh gitu. Ketika lawan Arsenal, saya bingung. Set piece bola lebih sering, bukan gini, dia ngomong gini. Yang membedakan Liverpool musim ini dengan musim lalu adalah musim ini kami lebih sering melihat bola itu ada di atas udara terus. Kami kesulitan. Loh kok ngatur? Kebanyakan mau dibawa main biliar, kadang main biliar. Iya. Jadi sekarang tuh di media tuh kemakan tuh sama narasinya Slot tuh. Sampai terakhir ini baca BBC aja bikin tabel peringkat
table Premier League peringkat kalau nggak ada set piece. Arsenal tuh peringkat 5, peringkat 6 gitu. Peringkat pertama Satunya City. Sampai City. City. Sampai segitu sentimennya sama Arsenal ketika Arsenal lagi jago-jago set piece, dibikin tuh media sama kayak Carragher, Neville dan kawan-kawan juga ngomong, nih apakah benar set piece merusak sepak bola? Padahal faktanya tahun 2019 Liverpool tuh bisa juara liga dengan 40 set piece dari Trent Alexander-Arnold. Iya, intinya mereka dominan di situ dan banyak tuh quotes-quotes di goreng-goreng lagi tuh. Liverpool ngomong set piece king, belum lagi Klopp juga ngomong betapa pentingnya set piece di sepak bola modern saat ini karena kami memiliki pemain yang tinggi-tinggi. Tapi ketika itu Arsenal yang ngelakuin itu, narasi berubah, hujatan lah. Arsenal nggak akan bisa menang nih, nggak akan bisa pertama kalau nggak bisa set piece. Open play-nya nggak ada. Padahal kenyataannya jumlah opposition ball Arsenal tertinggi di box lawan peringkat pertama. Ada solusinya boy. Apa tuh boy? Dihilangin aja. out dihilangin aja. Gak usah ada set piece, gak usah ada throw in ya. Kayak pedal, jadi mantul-mantul semua. Iya gitu. Ya, di sini Liverpool hampir dapat ya gol kan dari Igor Thiago itu ke penalti. Sebelumnya kan dia juga dapat Outara pakai Kevin Schade itu kan dari throw in juga kan. Dan anehnya Liverpool itu bisa penguasaan bola 65%, tapi shot on goalnya tipis sama Brentford 17-18. Brentford 17, Liverpool 18. Berarti itu artinya apa? Betapa rapuhnya Liverpool back Liverpool sekarang. Iya. Itu yang bikin dia kesulitan untuk juara liga. Kehilangan Arnold apa harus regenerasi backnya? Arnold malah emang jelek di defense-nya. Cuma kan dia kan sirkulasi bola dia untuk Salah dan kawan-kawan bagus. Ini masalah defense-nya An. Oh gitu. Van Dijk, Konate tuh udah declining banget. Cuman 38% aja bisa nembak 18 boy ya. Nah kebayang nggak tuh? Iya. Beda tipis sama. Jadi Liverpool emang jago. Attacking-nya salah satu yang terbaik lah. Tapi defensive ini parah. Untuk ya, tim 68% penguasaan tembak 17 wajar sih ya. Ya. Jadi kan dia kan megang bola terus nyerang. Megang bola terus ya. Ini kena counter attack mulu tapi. Brentford mainnya efektif, tapi ini bisa shot on goal 17, bandingin aja. Sama Liverpool cuma selisih 1. Kira-kira nanti itu. Di Januari nanti nih si Slot menemukan nggak nih kalau ternyata masalahnya di back nih, dia bakal ngambil atau minjem nggak nih? Kejauhan kalian Januari. Enggak, ceritanya itu. Sekarang sih kayaknya. Karena kan udah mau November nih November, Desember. Mau sampai kapan gitu kalau Slot nggak nyadar gitu kan, mau 6 kali beruntun, 7 kali beruntun. Bisa jadi 6 kali nih. Bisa jadi 6 kali kayaknya nih. Minggu depan lawan apa dia? Aston Villa. Aston Villa bisa ngalahin City lagi. Trennya lagi positif. Lagi lawan City kalau nggak salah. 2 minggu lagi lawan City. Ya, kali beruntun kayaknya. 6 kali beruntun. Pedih. Nah itu, mudah-mudahan sih si Slot paham jauh ya itu. Kalau mau menang Liga Inggris ya minimal 4 kali kalah boy. Iya, beberapa musim terakhir ya biar minimumnya 4 kali kalah. Kalau dilewat dari itu ya susah lah. Sedangkan Liverpool 4 kali kalah dihasilkan pertengahan musim, sebelum pertengahan musim. Dia masih harus ketemu City 2 kali, masih harus ketemu Arsenal sekali, masih harus ketemu MU ya. Pokoknya tim besar masih banyak. Spurs juga belum. Ya jadi ya bisa dibilang di atas kertas ya sama tinggal untuk Liverpool gelar juara agak susah. Jadi Arsenal City lagi nih saingannya. Kemungkinan. Enggak Arsenal dengan Arsenal. Ide. Pede banget. Musim ke musim musuh Arsenal cuma Arsenal pede sendiri kan. Berarti musuhnya Arsenal tuh diri sendiri ya. Iya, musuh itu bukan komplimen, itu emang kritikan buat Arsenal. Musuhnya Arsenal tuh Arsenal itu sendiri. Soalnya musuhnya itu pasti akhir-akhir mau menuju selesai acara. Enggak, malah statistiknya Arsenal tuh Januari Maret ke Juni itu ngegas terus tuh. Musim lalu dia hampir selalu menang, cuma semuanya menang dan sekali seri. Arsenal tuh jeleknya tuh periode ini nih menuju ke Christmas. Nah itu tuh. Iya Januari. Enggak, menuju ke Desember biasanya penyakitnya di situ. Tapi ada nggak pemain Arsenal nanti? Juni mulai naik, November terbang. Berarti kita lihat nih Arsenal lawan Sunderland kan kalau nggak salah pekan ini kan. Burnley. Ini kan masuk. Burnley, berarti kan November ini nih. Ya. Arsenal yang baru ngalahin siapa sih, Boy? Maksudnya? Yang ngalahin Arsenal
Liverpool ya? itu pun dari set piece free kick-nya ajaib Szoboszlai, udah Iya, betul. Oh Slide. iya bener-bener. doang. Ingat. Arsenal baru, by the way, Arsenal baru kebobolan 3. Gokil sih. Iya. Iya, bagus itu emang. Pertahanannya. Ya gara-gara Gabriel Heinz. Ya, itu ngaruh tuh. Beda bang, beda. Itu tambahan senjatanya Arteta musim ini tuh, Gabriel Heinz. Iya, Gabriel Heinz. Sahabat baiknya. Back mana ya? Bekas back mana ya? Gabriel Heinz. Boots. Itu ya, yang diayam-ayamin sama kakak. Waduh. Udah lanjut ke mana nih sekarang? Ke City? Perlu City lawan siapa sih? Aston Villa Aston Villa. dikalahin sama Unai Emery dengan gol Matty Cash. Tapi nontonnya gue ini loh bosan loh. Ya. Dari Iya nggak sih? Iya. Coba deh lihat dari ini deh, dari statistik deh. Gue nontonnya sih bosan ya. Soalnya bolanya tuh selalu kehalan mulu. Tapi kan Haaland kan ini terus sama apa? Dipres terus sama pemain Aston Villanya tuh. Iya. Ya mungkin menang gara-gara itu kali bang, mereka udah kebaca kan. Tinggal matiin Iya, Haaland, itu. udah gak bakal menang. Matiin Haaland, betul. Iya. Betul. Itu tuh repotasi City tuh sekarang tuh. Harusnya City main false nine nggak sih kalau Haaland lagi mentok gitu? Siapa ya mau jadi false nine? Dulu ada Alvarez. Sekarang Foden siapa? bukannya bisa juga Foden. False nine Foden. Iya, Foden bisa. Ya, asalkan sih, Haaland bisa. dikeluarin. Iya. Haaland dikeluarin nggak? Mau ambil risiko. Ya Gembong. enggak. Ya daripada mainnya kayak gitu, berharap Haaland pengen cetak gol di menit ke ini injury time 10 menit. Emang Liverpool. Ya, tapi faktanya selama ini Haaland selalu jadi penolong sih bang, susah sih. Iya sih, berarti Pep kan emang udah bosan kali ya. Ya, butuh refresh lah. Klub itu. Dia lagi ngumpulin duit buat dana pensiun. Buat beli popcorn di Barcelona. Iya. Enak banget ya. Uang pesangon. Nonton Enggak, balik lagi ke City deh, balik lagi ke City. Enggak, kalau faktornya terlalu kehalan terus, gimana itu untuk yang lain-lainnya kan dalam seminggu pertandingan bisa 2 kali nanti kan, karena belum tentu mainnya di Champions segala macam. Iya. Kalau hanya bergantung mahalan. Terus ada strategi baru sih, menurut lo gimana Go? Ya mungkin bulan Januari kali dia mulai belanja lagi bang. Tapi dia ada ini nggak sih, City ada restriksi buat belanja gitu nggak sih? Enggak kali ini. Ada penalti gitu sih nggak ada ya? 115 aja lewat aja. Aman berarti ya? Kenceng duitnya dia udah nggak usah dibahas kalau duit Ya, di City itu. Ya itu Nah, dia. ini aja sih ini memaksimalkan Savinho sama Doku tuh. Nah, iya itu dia. Oscar Box itu tuh jago banget itu. Yang pemain mudanya tuh. Iya, makanya Savinho kan belum muncul juga tuh sama Doku juga kan. Marmos juga masih cedera kan, Marmos. Nah, Marmos juga betul. Itu bahaya tuh. Iya. Mungkin kalau Marmos sudah sehat mungkin bisa tuh jadi pelapisnya Haaland atau gimana gitu kan. Buat teman di depan gitu. Iya benar. Gitu. Kalau hanya tiap minggu nunggu Haaland mulu mah sampai kapan? Haaland jadinya, Bang. Enggak, kan kita nggak pengen Arsenal juara kan ya. Males banget kan liatin yang sebelah rumah gue berisik-berisik gitu kan. Pas lagi penentuan Liga Inggris juara. Tapi Arsenal gitu kan. Bukannya tiap musim ya, Rainbow ya? Gimana? Arsenal tuh tiap musim kan awal-awal kan naik tuh. Enggak, Boy. Ini nih harusnya masa-masa November, Desember, Januari, nah itu tuh lagi masa kritis Arsenal tuh. Tapi ketika bulan Maret itu tuh lagi naik tuh. Kita Arsenal ngalahin Madrid 2 kali itu di masa itu kan Mei, Maret atau April ya. Setelah Januari kan foto yang jam itu kan yang tinggal berapa pertandingan lagi tuh foto jam itu ya. Iya, itu dia tuh. Setelah Januari itu kan bakal menang kan, tapi enggak ternyata. Tapi sampai Juni 2 bulan terakhir 3 bulan terakhir itu Arsenal ngegas terus itu. Tapi super komputer Opta sih udah prediksi Arsenal sih. Arsenal juara EPL sama juara Liga Champion kan. Kalau Champions ntar dulu lah, PSG masih gila sih. Opta cuy, Opta. Super komputer. Komputer ya. Tapi kan lawan Atletico aja bisa superior gitu, Arsenal bisa jadi, Bang. Nah gini, ini mau ngasih apa namanya? Ngasih penjelasan kenapa Arsenal bisa juara musim ini. Karena dia tuh gini loh. Bikin pusing lawan, ini bukan tanpa alasan ngomong Arteta jenius tuh. Ketika lawan Arsenal itu low block, itu mau nggak mau memaksa
Arsenal possession play-nya bakal banyak di lapangan mereka kan. Itu tuh kalau nggak corner, itu akan ada pelanggaran. Ujung-ujungnya apa? Set piece, free kick, corner kick. Nah, bukan gimana ya. Sekarang tuh set piece Arsenal tuh udah hampir kayak penalti. Setiap penonton tuh di belakang tuh udah siap-siap video tuh. Karena bakal kejadian gol itu pasti. Jadi tuh bingung kalau untuk jadi lawan Arsenal. Mau main low block, ntar risikonya dapat corner kick, ntar itu bisa free kick. Kalau mau main high defensive line kayak waktu lawan Atletico setelah Atletico kebobolan, space kosong di belakang habis sama Martinelli, sama Saka, sama Gyökeres. Jadi percuma. Lawan bingung nih lawan Arsenal gimana caranya? Mau low block nggak bisa, mau mid block nggak bisa, mau high defensive line nggak bisa. Selalu ada risiko gitu kalau lawan Arsenal. Jadi itu yang bikin Arsenal sekarang tuh fleksibel, bisa main apa aja. Itulah kunci Arsenal juara musim ini. Arsenal juara musim ini. Berarti dipin nih ngomongan dia nih. Berarti Arsenal bakalan juara musim ini. Ya kalau ngeliat trennya sampai sejauh ini sih iya sih. Defense-nya kuat, distribusi kiper keren, striker belum ada Havertz, belum ada Jesus loh. Madueke asal nggak cedera. Sekarang cedera pun Odegaard udah berapa kali nggak main. Ada Eze. Saka cedera, kemarin ada Madueke. Sekarang Madueke cedera, Saka main. Udah dalam banget. Dulu musim lalu bayangin aja, nggak ada Havertz, Jesus cedera. Merino jadi striker. Tapi itu masih bisa semifinal Liga Champions. Gimana sekarang kebayang? Merino lagi jadi striker. Tapi ingat kata pepatah. Apa? Manusia ya berencana tapi Tuhan yang menentukan. Iya. Tapi ini kan ngomongin statistik. Doanya fans Manchester United kayaknya makbul ya ini. Betul makbul ya. Bang, sebelum kepanjangan nih, baterai ini juga mau habis. Barcelona Madrid lah, El Clasico. Ya betul itu, seru juga itu. Gimana An? Seru tuh, panas tuh emang tuh. Kalau An kan pendukung Barcelona ya. Emang sih itu badai cedera ngaruh sih. Siapa aja nih cedera karena Rafinha nggak ada, Lewandowski nggak ada. Kemarin tuh Ferran Torres tuh emang nggak ada body banget gitu loh. Lawan back-back Madrid tuh gampang kehilangan bola gitu loh. Jadi nggak ada bola mantul atau manuver dari Ferran Torres gitu kan. Ditambah Lamine Yamal, mungkin keberatan nomor 10 kayaknya. Lamine Yamal. Kayaknya Pedri kemarin juga, Pedri sih selalu bagus ya mainnya kok Pedri. Pedri, De Jong tuh selalu nguasain lini tengah. Kemarin itu lini tengah oke gitu. Tapi emang manuvernya, jadi kayak Lamine Yamal dapat bola buntu ke belakang lagi gitu. Iya, Ferran dapat kehilangan bola kerebut langsung gitu kan. Tapi gue pengen nanya Daan, kenapa Messi nggak dimasukin sih An? Messi habis perpanjang kontrak di Inter Miami soalnya kan. Itu. Makanya nih, nggak tahu nih Yamal setelah dapat sorotan jadi begini gitu kan. Mainnya belum emang habis cedera yang kulit kemarin itu kan tulang kelaminnya kemarin cedera itu kan. Jadi belum balik lagi nih performnya. Belum balik lagi performnya jadinya. Jadi gitu Bang. Jadi kemarin Yamal belum balik lagi nih gitu kan. Apa emang keberatan nomor 10 karena setelah Messi nomor 10 tuh Ansu Fati menurun langsung kan yang bakal. Iya, Ansu Fati itu kemana ya? Terakhir Brighton. Ke Monaco sekarang. Monaco. Sayang banget itu. Nah, Ansu Fati pakai nomor 10 menurun. Yamal ngerinya gitu nih. Khawatirnya gitu kan. Berarti harus panggil Deco tuh. Ya, Deco nomor 10 Deco. Deco kan udah jadi pemain ini, dia kan. Udah jadi tim Barcelona juga Deco. Iya, Deco nomor 10 kalau salah ya dia. Gitu. Terus anaknya Ronaldo dah. Juga kemarin tuh Barcelona lagi menurunnya juga karena offset trap-nya Hansi Flick udah mulai kebaca sama pemain. Nah, itu Hansi Flick. Iya, kemarin kan di musim pertama belum kebaca sama lawan. Betul. Jadi pemain lawan banyak kena offset trap. Terlalu beresiko ya. Hansi Flick tuh tinggi banget kalau narik offset tuh. Wah, tinggi banget Bang. Makanya kemarin nyaris garis tengah lapangan kan. Terakhir lawan Sevilla sampai kalah 4-1 itu nggak bisa ngejar pemain-pemain Barcelona gitu. Iya. Jadi kalau udah offset trap-nya gagal tuh Kubarsi telat, Konde telat larinya, Balde juga gitu kan. Iya, lagian kalau gue pikir gila aja main offside trap tinggi gitu. Ada Mbappe, Vini yang pelari cepat gitu semua. Beresiko, Arda Güler. Nah betul, kemarin tuh sempet Mbappe golin
tapi kena offside trap Offside, tipis ya, tapi ya. tipis. Beberapa kali ada dianulir kan Iya, offside ya. beberapa kali ada yang dianulir offside gitu kan. Sama emang kemarin Madrid emang lagi motivasi tinggi banget sih buat ngalahin Barcelona sih dia sih. Gitu kan. Jadi emang mainnya lebih ngotot Madrid. Barcelonanya lebih loyo, nggak tahu kenapa tuh Barcelona. Tapi di kandang Kayak mana sih kehilangan kemarin? Kandang Madrid ya? kandang Madrid. Ditambah kemarin Hansi Flick-nya kena kartu merah di lawan Girona. Jadi Oh kemarin iya, nggak dia dampingin, nggak di bench ya? nggak di Oh, di bench bench. jadinya. Nah, Oh. itu mungkin Kayaknya ngaruh juga tuh. pacarnya Yamin Lamal ada di bench. Hansi Flick ini udah berapa musim sih? Di musim kedua nih Hansi Flick. Oh, berarti musim pertama pada yang nggak tahu strateginya Hansi Flick. Kayaknya gitu bang. Sampai di Oh. Eropa pun juga kan gacor juga kan maksudnya kan. Ditambah pemainnya sehat-sehat kemarin di musim pertama. Nah di musim Karena kedua itu. nih, Nah, di musim kedua nih pemain banyak yang sakit, terus juga Nah. mulai taktik mulai kebaca di offset trapnya. Jadi ya harus pinter-pinter lagi nih Hansi Flick nih gitu. Untuk Lagi pula dia nggak ngeramu. ada di pinggir lapangan, susah juga kasih komando ya, kasih instruksi. iya. Kok mirip Iya. Arne Slot ya? Dan Musuh pada jeblok. karena mungkin pas musim pertama pelatih Spanyol itu nggak tahu Hansi Flick karena kan mainnya di Jerman kan gitu. Jadi Iya, nggak tahu betul. Liga Tani kan nggak tahu tuh. Betul. Tapi masa nggak ada tim analis ya bang? Pasti ada lah. Iya, Ngapain ke Liga Tani? Ada Wakabayashi bang di Jerman. Oh iya. Tapi Real Madrid sama Barcelona apa selisihnya cuma 5 angka sih, 5 poin. 5 poin betul. 5 Cuman poin kemungkinan mah masih cuma mereka berdua doang sih sebenarnya dalam musim ini kayaknya. Atletico? Atletico 19. Kan tiap musim mah 2 doang bang, tiap musim bang. Cuma Atletico pasti terseok-seok emang. Pasti hancur Atletico gara-gara Arsenal kemarin tuh Atletico hancur langsung. Iyalah. Arsenal kan jenius. Atletico bisa ngalahin bantai Madrid 4-2. Ya sama Arsenal dibantai 4-0. Mantap. Nah, itu dia. Musim lalu back to back home away Madrid dibantai sama Arsenal. Tapi kenapa boy itu Arsenal bisa ngalahin Atletico gara-gara Psywar-nya si Arteta boy. Dark arts-nya Arteta. Tapi kenyataannya Simeone nggak bahas itu. Dia mengakui Arteta ini another level. Dia tuh another level, physical kuat, mau main cepet kuat bisa, untuk main set piece bisa. Muka Bang Pino biasa aja dong. Nggak, Simeone sendiri ngomong, coba cek deh post interviewnya dia. Dia ngakuin, ini another level nih tim-tim terbaik saat ini di Eropa gitu. Berarti Arteta jenius. Iya, itu pengakuan dari bukan dari Randy, itu tuh dari orang-orang. Reza Arab dong, weird genius. Balik lagi ke Madrid kemarin. Mungkin kalau Hansi Flick nanti nggak bisa bagus terus performanya, mungkin Arteta ke Barcelona kali Arteta. Waduh. Arteta nggak mau downgrade, ngelatih klub bangkrut. Ngapain? Itu bagus lah. Barcelona ngapain? Itu kan udah pensiun baru, kalau udah nyari duit baru udah sana. Kalau sekarang gitu. Perlu tantangan, ngapain ke Barcelona? Kalau Madrid doang. Iyain aja kan. Balik lagi kemarin mentok-mentok di Wolverhampton dia. Pertarungan Bellingham sama Frenkie de Jong. Bellingham masih ada di Madrid ya? Udah lama kedengeran. Kemarin golin doi. Golin kan aneh? Iya, golin. Gimana tuh kemarin? Kalau kemarin sih kode permainan sih imbang ya. Maksudnya nggak yang terlalu dominan buat Madrid gitu kan. Tapi emang Barkanya aja lagi menurun gitu loh. Jadi bisa dimanfaatin sama Madrid gitu. Itu aja sampai sih. Akhirnya konflik tuh kartu merah, terus ribut Carvajal sama Yamal. Nah, itu tuh gimana tuh? Yamal sebelum pertandingan sempat ada Psywar gitu lah Yamal. Gitu. Oh, yang dia ngomong ini ya? Terakhir kami bertemu mereka berapa skornya? 4-0 ya gitu ya? Nah, kayak gitu-gitu betul. Ditambah pernah ada statement kalau nggak salah tuh bilang Madrid kalau menang tuh lebih banyak dengan cara curang lah atau apa gitu kan. Sampai Carvajal tuh ngomong di media sebelum bertanding, nanti setelah peluit panjang bunyi di akhir, saya bakal langsung ngajak Yamal ngomong lah gitu. Iya. Ada kejadian videonya yang ngobrol. Kejadian. Yamalnya ngoceh. Iya, kejadian tuh setelah selesai pertandingan, Carvajal langsung, ayo sini ngomong, kata Carvajal. Kata Yamal, ayo ngomong tapi di locker room gitu kan. Kayak gitu-gitulah, sempat panas. Akhirnya ada senior tuh di timnas tuh. Itulah pokoknya. Akhirnya sampai bench ribut, Rafinya juga terbang ke Madrid. Rafinya mungkin tahu kali ya, Rafinya ya bakal ribut ya. Walaupun dia lagi cedera kan. Biasanya kan kalau cedera kan nggak ikut terbang ke Madrid nonton. Gitu. Biasanya kan kalau pemain cedera kan di rumah aja nonton.
Ini sampai bela-belain datang, Rafinya tahu kayaknya bakal ribut gitu kan. Enggak, maksudnya padahal Yamal tuh kan juniornya si Carvajal di timnas, sama-sama di timnas kan. Nah, makanya kata Frankie De Jong, kenapa Carvajal kayak gitu loh. Padahal kan dia kan sesama tim Spanyol kan, kata Iya. De Jong. Harusnya bisa ngomong baik-baik lah si Carvajal gitu. Carvajal. Oh ya kan, Carvajal gitu lah. Gitu maksudnya. Sampai akhirnya si Vini ikut-ikutan ngapain tuh? Kenapa tuan? Ya, Vini ya emosi aja ngeliat tingkahnya Yamal kayaknya. Kalau Vini kayaknya. Setelah sebelumnya dia ditarik keluar ya sama Sabi ya? Ya akhirnya Vini ngomong juga di media kalau Yamal tuh kemarin tuh nggak ada manuver lah, cuma back pass doang ke back kata Vini. Kayak gitu lah. Makanya sih mungkin ya kita lihat lah perubahannya nih Hansi Flick gimana nih, karena udah berapa match kan gitu kan hampir kebaca lah permainannya. Terus juga kita lihat kesehatan pemain Barcelona nih, kata infonya terakhir sih Lewandowski udah ikut latihan Lewandowski. Semoga udah mulai main lagi nih Lewandowski nih gitu. Taruh ternyata. Gitu sih kalau dari El Clasico kemarin sih. Nah ini yang piala yang diikutin MU, piala Carabao gimana nih? Karena nggak ada King MU nggak seru ya piala Carabao ya? Enggak, Arsenal juga mainin tim C-nya soalnya. Nggak penting. Yakin banget gue piala. Cerdas cermat boy tim C. Besok tuh Arsenal lawannya Brighton. Liverpool lawannya Palace. Swansea Manchester City. Liverpool ketemu Palace lagi ya. Aduh, ada Bang Domi lagi. Tottenham. Ini gila-gila nih EFL nih yang hari Kamis pagi nih. Seru nih. Berarti Liverpool lawan Palace bisa bahaya juga tuh kalau sampai kalah lagi tuh Liverpool. Soalnya ini kan sistem gugur kan, Carabao ini kan? Iya, gugur. Iya. Kalau seri penalti. Ya lanjut penalti deh. Iya kan? Enggak. Panjang waktu ya? Golden goal. Oh, golden goal. Enggak yang silver goal ya? Enggak yang harus kandang lagi kan, kandangnya Crystal Palace gitu enggak kan? Enggak deh. Ada penalti kayaknya deh. Penalti ya betul. Ih, menarik pada tuh kalau ada Bang Domi nih. Liverpool ketemu Glasner lagi. Iya. Ini sih kalau Arsenal Brighton sih gue rasa sih Arsenal ya juara ya. Menang ya. Belum tentu juga Bang. Arsenal mungkin sekarang lebih fokus ke Liga Inggris sama Liga Champions. Jangan sotoy. Enggak, beneran. Arsenal harus ada piala. Enggak, kabar terakhir tuh Saliba cedera, Rice cedera, Calafiori cedera. Gitu. Iya. Kemarin kan diganti semua tuh. Tapi kan nyari menang kan. Ini kan nyari menang kan. Ya nggak tahu ya kalau misalnya keluar dilihat sih. Sotoy, belagu. Enggak, maksudnya fokusnya lemari lu kosong, lemari lu tuh kosong. Enggak. Lemari lu tuh kosong. Cuma ada ijazah SMA. Diisinya yang bergengsi lah. Mungkin gitu Bang, kata Arsenal mendingan kosong daripada diisi KW gitu kan. Iya. Hadiahnya cuma $100,000 ya. Iya. Hadiah kecil. Iya, nggak begitu penting itu. Newcastle Tottenham siapa menang nih? Tottenham masih sih, menurut saya Tottenham kayaknya deh. Kalau menurut saya Newcastle trennya lagi bagus. Kemarin Gomez golin. Terus menang. Tapi Tottenham pelatihnya lagi bagus. Iya sih. Frank ya. Iya, pelatihnya nih. Terakhir dia habis ngebantai Everton di kandang Everton 3-0. Iya. Bakal seru sih. Sedangkan Newcastle kan juara bertahan kan? Iya. Juara bertahan Carabao. Nah, ini yang seru juga Wolves sama Chelsea nih. Kemungkinan Chelsea kalah nih kalau kata gua. Wolves lagi jelek Bang trennya. Hah? Tapi kan jelek ketemu jelek. Jelek masih menang di kandang, yang kandang ya lah. Iya. Lihatannya ya. Swansea Manchester City. Nah. Kayaknya sih tim-tim besar masih bakal melaju terus kayaknya kayak Arsenal, City. Arsenal, City. Liverpool Palace. Nah, Liverpool nih bisa jadi sandung lagi. Liverpool Palace sama Newcastle United Tottenham nih sama nih ya. Prediksinya nih ya. Liverpool pasti nggak mau ambil risiko pakai tim inti karena dia minggu depan lawan siapa? Sunderland ya? Aston Villa. Sedangkan squad kan menipis tuh. Liverpool sih harus menang, Rain, kan buat memperbaiki nama slot ini. Bisa. Ya, cuman maksudnya tergantung slotnya mau ambil risiko nggak mainin tim inti besok. Palace pasti main all out pasti karena dia kan juara bertahan FA Cup juga kan. Ada gengsi lah dia di kompetisi domestik. Iya sih. Tapi kemungkinan sih ini main Chiesa. Iya. Kemungkinan main nih Chiesa. Iya. Chiesa tuh nggak dibawa ke champion doang Bang ya?
Iya, Enggak nggak di bawah, didaftarin ya. kayaknya di bawah deh. Ini dibawa. Karena Iya, kan cedera, karena karena dia cedera cedera. kayaknya deh. Oh. Iya, Ada yang cedera, dia jadi cedera. Chiesa Iya. dimasukin. Iya. Iya. Tapi Chiesa Premier mainnya League. mainnya dari hati sih ya. Dia di klub manapun tuh mainnya dari hati. Cuman pelatihnya aja yang nggak memahami keinginan dia gitu sih. Waktu di Juventus juga gitu kan. Mainnya dari Iya. hati dia. Iya, lebih pengen menang sih Coach Chiesa Ini main kayak tuh. kayak main di main di timnas kali bang dia bang ya. Semuanya tuh kalau di timnas tuh kan ngotot semua ya. Nah ini tuh Iya. kebawa sama ke timnya sih kayaknya si Chiesa tuh. Iya, Chiesa itu emang kalau kata gue ya, dia sebenarnya kalau teknik sih biasa-biasa aja. Cuman kalau dari semangatnya, waduh benar-benar 45 dia. Canggih. Emang super sub Jauh sih. sebelum dia cedera parah, itu salah satu favorit pemain Italia yang Randy pengen banget di Arsenal. Sebelum dia Iya. cedera parah ya. Pas yang di Iya. Euro Piala Dunia yang dia stand out banget tuh di timnas Italia. Iya, lupa gue tuh. Itu tuh Ya itu Chiesa sama Barella tuh. pas di timnas tuh gue ngeliatin Chiesa tuh ngeri sih boy ya. Iya, Iya. jago Iya banget itu boy. work rate-nya Iya. tinggi banget tuh lari Ya kalau di Juventus mana kayak dia. Nedved dulu lah. Kayak Iya, Nedved. betul. Kayak Nedved, iya. Cuman injury prone aja ya. Ya, setelah Kakinya. cedera parah itu ACL kan nih nggak usah kena. Udah, setelah itu dia nurun tuh. Iya. ACL tuh pembunuh lah pokoknya. Berarti Karabau masih Itu kali ya, Bang, pemain besar ya? Hah? Cukup itu aja kali ya bahasan kita Iya. malam ini ya. Ya berarti Karabau klub-klub besar aja ya yang masih maju ya? Kayaknya sih masih maju, klub besar masih maju kayaknya. Oke. Masih lah itu. Sip. Udah paling itu doang sih. Untuk Yang malam ini. menarik itu aja ya kali ya minggu ini. Podcast Ya. kita malam Iya. ini. Liga Champions nggak ada ya? Nggak. Minggu depan lagi. Minggu depan lagi. Tanggal 5 November. Iya. Tuh Liverpool lawan Madrid tuh, Liverpool tuh. Hah? Nanti kita bahas nanti. Ya, itu tuh preview nanti. Nah, itu harus sama si itunya harus tuh ada Bang masternya Dumi tuh. nih itu. Harus ada Iya. panditnya, pandit ada tantrum, pakai tantrum. Gue udah menunggu datanya tuh. Dia bilang mau bawa Iya. data gitu. Entah data apa yang dibawa sama dia. Udah cukup kali ya. Oke deh. Udah cukup dah. Sip.